di duplicate value. Nah, setelah kita udah duplicate value, nanti kita bisa nemuin LPB mana saja yang udah yang terduplikasi gitu, yang lebih dari satu kali. Begitu, Pak. Oke. Jadi biar gampang kan difilter, Mbak ya. Gimana filternya, Mbak? Oh iya. Mana yang ini, Mbak, yang satu lagi di close ini. Filter by color. Jadi tadi kan conditional formatting kan diganti. Nah, Begini, Pak. ya. Jadi kalau bisa di filter kan nanti apa ya? Kalau bisa mungkin dibuat satu sheet baru untuk jawabannya gitu ya. Menandakan ini jawaban nomor satu. Karena kan kalau begini aja, nanti jangan-jangan saya nggak ngeliat sudah dikerjain atau belum gitu misalnya nomor satu. Gitu ya. Kalau misalkan ujian nanti. Gimana teman-teman, jelas caranya Mbak? Oke, lanjut dulu Mbak di yang latihan 10. Baik, Pak. Untuk latihan ke-10-nya, mungkin saya izin yang nomor 2-nya ya, Pak. Nomor 2, kita disuruh menemukan PO yang belum ada LPB-nya. Untuk pengerjaan nomor 2 tadi, yang pertama kita, maaf Pak, saya lupa. Kita copy dulu nomor penerimaan barangnya supaya dia bisa di fill up. Kemudian di sheet master register PO kita fill up si nomor purchase order-nya ke LPB. Begitu, Pak. Oke, pakai VLOOKUP ya. Jadi yang nggak ada adalah yang NA gitu Mbak ya. Iya, begitu, Pak. Dicek satu itu. Teman-teman yang lain ada yang punya pendapat lain atas jawaban tadi nomor 6 di latihan 9 dan nomor 2 di latihan 10. Saya rasa untuk cek duplikat mungkin ada yang pakai count if mungkin. Ada nggak yang pakai count if? Ya Pak, pakai count if. Oke, ada yang mau unjuk gigi untuk pakai count if seperti apa untuk memberikan alternatif jawaban atau alternatif jawaban dan alternatif cara? Terima kasih Mbak Winona ya. Jadi bisa di stop share. Baik, Pak. Terima kasih. Mas Dimas mau menunjukkan gimana alternatifnya? Iya Pak, boleh. Izin saya kan Pak. Akan Bentar, nomor berapa ya? Oh, nomor 6. nomor 6. Kayaknya iya. Itu bukan tuh Mas. T itu T. Kolom T itu Di insert. Kolom, oh iya benar. Ketutupan, maaf. Ya, jadi caranya count if, terus yang di count if itu kalau misalkan yang A itu range-nya itu ini semua kolom ini LPB, terus kriterianya ya ini LPB satu apa tuh, satu sel ini. Jadi misalkan di sel itu keulang 2 kali, ada 2 gitu. Jadi kalau misalkan yang true itu yang cuman sekali.
Berarti yang false itu yang duplikat. Yang false itu yang selain satu gitu jadi Mas ya, atas definisi Ya, formulanya. yang selain satu. Gitu ya teman-teman ya. Ya. Bisa langsung seperti itu, seperti Mas Dimas, langsung dibuat apa namanya, dibuat logikanya sama dengan satu. Jadi true atau false jawabannya. Atau teman-teman count if aja, nanti hasilnya kan satu atau dua atau tiga gitu ya, tergantung ada berapa dia. Nanti teman-teman filter lagi yang lebih dari satu sama dengan misalnya itu adalah anomalinya, gitu ya, bebas. Jadi so far dua-duanya tepat, dua-duanya benar gitu ya. Nanti di ujian pakai yang mana Pak? Pakai yang teman-teman lebih nyaman. Seperti apa gitu ya. Sekali lagi, yang penting saya request kalau bisa diperjelas. Kayak tadi misalkan Mas Dimas tuh, baru beberapa menit lalu aja nyari nomor 6 itu agak memakan mungkin 1 menit gitu ya. Mana nih tadi dia nomor 6 gitu ya. Itu pun nanti saya ketika mengoreksi gitu ya. Jadi alangkah lebih baiknya kalau misalkan nanti dirapihkan, kalau ada waktu tentu, supaya bisa lebih mudah gitu nanti saya melacak. Oke, makasih Mas Dimas. Ya, sama-sama Pak. Mudah-mudahan gak ada yang ini ya, gak ada yang salah ya. Caranya kurang lebih begitu. Oke, kita lanjut teman-teman. Let's move on. Nomor 8. Hadir, Pak. Silakan Mas. Bisa tolong dipresentasiin Adinda. Oh, yang tadi ini ya, Iya, transfer Pak. pemain ya. Transfer pemain. Yang nomor berapa ya? Nomor 5 deh, Pak. Yang 9. Oke, nomornya nggak, silakan. Boleh dibuka. Soalnya dulu Mbak, biar kita lihat dulu. Iya, itu jadi kita pakai pivot table, Pak. Soalnya dulu, soalnya apa? Oh, Total. soalnya itu nomor 5, total pesanan produk total pesanan per produk. Yang dicari kuantitasnya saja. Nah, kita pakai pivot table, Pak, dari tabel rincian PO. Ambil semua gitu ya. Nah, di blok semua, habis itu tinggal dipilih produknya, ditaruh di row, sama value-nya itu quantity pesanannya, Pak. Oke. Iya. Oke. Ada yang pakai cara lain? Mungkin ada yang iseng pakai consolidate gitu? Nggak ada? Bisa juga pakai sum if ya ini ya. Oke, lanjut di latihan 10 gimana Mas? Latihan 10 yang berapa ya? Kayaknya yang latihan 10 kami belum selesai, Pak. Sama sekali semuanya belum? Iya, Pak, belum. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, terima kasih kelompok berapa tadi? Kelompok 8 ya. Ya, terima kasih, Pak. Mas Tobi, Mas Adinda, dan Mas siapa? Mas Tadi. Mbak Adinda dan Mbak siapa satu lagi itu saya lupa. Rafika. Mbak Rafika ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 9. Kelompok 9. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Oke. Iya. Mohon maaf tadi yang belum nomor berapa ya?
Yang sudah nomor 6 dan 5, Mbak. Oh, 5 dan 6 ya. Selain itu jadi. Nomor latihan 9 atau latihan 10? Kalau latihan 10 baru nomor 2. latihan 10, Pak. Oke, Latihan berarti 10. nomor 3 boleh. Nomor 3. Tadi pertanyaannya, maaf Pak, sebelumnya saya nggak on cam karena kayak takut sinyalnya ini mati. Fine, it's fine. Oke, terima kasih Pak. Nomor 3, PO yang sudah ada LPB-nya namun kuantitasnya tidak sama. Kuantitasnya tidak sama berarti kita mencari kuantitasnya. Sebentar Pak, saya lupa. Dari ini. Dari tabel yang ini nanti. Nah, pertama saya pakai rumus match and index untuk mencari kuantitasnya. Jadi untuk barisnya saya pakai match. Jadi nanti kan di nomor LPB ini kita masih belum tahu seperti itu. LPB 006 ini ada di baris keberapa kayak gitu. Jadinya kita mencari nomor LPB ini menggunakan row gitu. Jadi nanti match-nya L5, lookup value-nya LPB-nya kita pakai LPB, lalu nanti lookup array-nya kita memakai ini, kayak yang ini. Nah, bisa pakai ini, terserah, bebas. Lalu match-nya kita pakai 0 karena mau yang sama persis gitu. Jadi kita tahu, oh ternyata LPB 006 itu ada di baris ke-6 seperti itu. Nah, lalu kita mau mencari kolom. Kolom ini, di sini kan kolomnya itu terdiri dari produk-produk. Nah, maka dari itu kita lookup value-nya menggunakan E5, yakni produk juga gitu, biar agar sinkron gitu kan. Nah, akhirnya diketahui E5, lalu lookup array-nya kita memakai E4 sampai I4. E4 sampai I4 itu ini harus sama persis, lalu kita pakai match type-nya 0 karena harus sama persis juga. Itu. Nah, setelah kita mengetahui, oh ternyata nomor LPB 006 dengan produk jagung ini ada di baris ke-6 dan kolom ke-1. Nah, setelah itu kita mencari dengan indeks. Nah, indeks ini pakai yang pertama, jadi pakai array row 6 sama kolom 6. Array-nya kita pakai di LPB2 tadi, E5 sampai I298, yakni dari E5 sampai I298, seperti ini. Jadi kita pakai dalamnya aja gitu, nggak sampai ininya, yang di arsir, yang di blok. Terus lalu row 6-nya kita pilih M5 dan kolom 6-nya kita pilih 1 seperti itu. Sehingga diketahui kuantitas sesuai dengan LPB-nya. Setelah itu kita selisihkan dari F5 dikurangkan dengan O5. F5 itu kuantiti menurut PO, sedangkan O5 adalah kuantiti menurut LPB. Kita selisihkan dan kita filter sehingga ditemukan bahwa terdapat selisih, dan ada juga yang NA karena mungkin PO sudah ada PO tapi belum ada LPB seperti itu. Mungkin itu kalau dari nomor 3.
di latihan 10, lalu di latihan 9 sebentar. Di latihan 9 tadi nomor 1-nya sudah belum? Nomor satu belum. Oh ya, baik Pak. Sorry. Soal 1 sebentar Pak, saya lupa. VLOOKUP kita meng-VLOOKUP yang belum ada. Oh, jadi saya karena laptop saya tidak bisa XLOOKUP, jadi tadi saya mengcopy LPB ini ke kolom D gitu, ke kolom di kanannya lookup value PO. Nah, sehingga ketika kita melakukan VLOOKUP bisa ditemukan ini A5 nomor PO-nya, lalu LPB-nya dari C sampai D, dan kolom index number-nya terdapat di 2 dan range lookup-nya memakai 0. Seperti itu, Pak. Dan kita melakukan filter seperti biasa. Memfilter yang NA. Seperti itu, Pak. Ya, sekian dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Amanda ya. Nah, teman-teman, bisa dipahami nggak? Itu tadi pakai teknik yang saya belum ajarkan ya, match dan index itu ya. Karena pada kenyataannya juga saya nggak pernah pakai itu, tapi boleh juga dicoba ya. Saya juga baru lihat nih. Menarik. Jadi itu ini ya, dicari baris keberapa dan sebelahnya kolom keberapa, lalu nanti tinggal kayak di VLOOKUP gitu ya, tapi berdasarkan baris dan kolomnya. Ada teman-teman yang mengerjakan pakai cara yang lain nggak untuk soal itu? Dua soal tadi. Mungkin yang soal latihan 9 itu sebenarnya XLOOKUP itu hanya di Office 365, Mbak ya. Jadi pada kenyataannya sebenarnya XLOOKUP itu mirip dengan VLOOKUP, cuma kan keterbatasan VLOOKUP itu referensinya harus di kiri gitu ya, sehingga yang diambil harus di kanannya gitu. Nah, XLOOKUP itu lebih fleksibel teman-teman. Tapi nggak saya tuntut lah harus bisa XLOOKUP kalau mau pakai. Dan agak bahaya juga kalau misalkan pakai XLOOKUP dibuka di Office 365, nggak tahu deh hasilnya bisa atau enggak tuh. Misalnya teman-teman pakai formula XLOOKUP nanti di 365 gitu kan, nanti dibuka di Office 2011 misalnya, hasilnya apa saya nggak tahu. Tapi intinya untuk XLOOKUP tuh sebenarnya bisa pakai VLOOKUP. Dari disesuaikan aja. Kalau untuk match dan index, teman-teman ada yang mengerjakannya dengan cara yang lain? Silakan kalau ada. Oke, kalau nggak ada ya sudah, nanti bisa ya. Saya sih kepikiran ada workaround-nya, nggak perlu pakai match dan index, mah takut agak lama gitu ya. Nanti kapan-kapan saya coba deh.
Nah, di sini. Kita lanjut dulu. Jadi tadi soal 9 sudah 1, 5, dan 6, soal 10 sudah 2 dan 3. Jadi kita lanjut. Kelompok 2, silakan kelompok 2. Izin share screen, Pak. Oke, silakan Mbak. Latihan 9 yang sudah 1, 5, 6. Latihan 10, 2, dan 3. Saya izin nomor 7 ya, Pak ya. Boleh, boleh. Ya. Asal jangan nomor 10, nggak ada. Nomor 10. Ya, jadi soalnya temukan total barang yang sudah diterima per supplier kuantitasnya saja. Total barang yang sudah diterima per supplier. Jadi di LPB ini laporan penerimaan barang per supplier. Jadi kita pertama cari dulu supplier dari PO ini. Nah, caranya yaitu dengan cara VLOOKUP ke master register PO. Nah, VLOOKUP, lookup value-nya ini nomor purchase order. Selanjutnya tabel array-nya itu yang master register PO yang bagian supplier gitu. Nah, selanjutnya di kolom index number itu ketiga karena dari A sampai C di supplier itu ada di kolom ketiga. Kemudian range lookup-nya itu yang false. Jadi kita bisa ketemukan supplier satu persatu seperti ini. Kemudian tadi disuruh katanya total barang yang sudah diterima per supplier. Total barang yang sudah diterima per supplier, berarti kita tinggal melakukan VLOOKUP saja. Melakukan pivot. Nah, pivot di sini pivot ya, buat pivot tadi dari pivotnya sebentar Pak, ini nunjukin yang kanan itu gimana ya Pak? Kanan gimana? Yang Itu udah di copy kayaknya hasil form itu Mbak. Oh gitu. Ya udah, apa buat ulang aja Pak? Oke, nggak usah. Jelasinnya gimana ya Pak? Artinya pivot aja gitu ya, yang paling kiri supplier, lalu itu tinggal sampel gitu ya. Iya, per supplier per produk kita sum. Nah, lalu selanjutnya sudah selesai. Oke, gimana teman-teman? Lanjut ya, latihan 10-nya gimana Mbak? 10-nya dilanjutkan oleh Sarah, Pak. Oke, lanjut. Tadi yang nomor 10 yang udah yang mana aja ya Pak? Nomor 10, nomor 2, dan 3 Mbak. Nomor saya coba ya Pak, tapi kayaknya salah deh Pak. Izin share screen ya Pak. Silakan Mbak. Udah kelihatan Pak. Sudah. Saya mau coba yang total pesanan per supplier Pak. Oke. Nomor 4. Jadi tadi di mana ya? Oh, di sini. Jadi itu kan total pesanan per supplier. Jadinya itu kita nyari dulu 1,
Ya, harganya dulu kan Pak. Harganya itu dari daftar harga jual. Tapi harusnya itu daftar supplier atau harga jual ya Pak? Saya bingungnya di situ Pak. Nomor berapa itu? Nomor 4 Pak. Tadi saya pakainya daftar harga jual. Tapi saya tanya sama teman-teman itu pada pakainya harga yang di daftar supplier. Nah itu saya belum tahu rumusnya apa Pak kalau yang dari daftar supplier. Dikerjakan dulu yang pakai harga jual, Mbak. Nanti kita. Oh ya. Nah di harga jual ini kan kita nge-VLOOKUP harganya jagung itu berapa, kedelai berapa. Pertama kita samain dulu nama-namanya. Jadi saya proper semua. Di sini juga yang di daftar yang di rincian PO juga di proper produknya biar bisa di VLOOKUP. Terus kita tinggal VLOOKUP harganya. Ini habis itu dikalikan. Dikalikannya di sini Pak, kalau nggak salah. Ntar saya coba dulu. Sama dengan ini kali ini. Harus di pivot. Oh, belum. Jadi pivot intinya Mbak ya, habis itu dikali ya. Quantity Iya, dikali Pak. harganya ya. Lalu baru habis dikali baru di pivot lagi gitu ya. Jadi harga totalnya berapa per masing-masing itunya ya. Iya Pak, belum selesai maaf Pak. Karena kita kehabisan waktu nih takutnya hubungan dengan bagian, jadi Iya. mungkin sudah bisa saya tangkap gitu ya maksudnya teman-teman ya. Jadi di pivot dulu, di VLOOKUP dulu harga dan itunya, baru nanti di pivot sekali gitu ya. Mohon maaf ini saya potong karena tinggal 13 menit lagi nih. Oke, kita lanjut ke kelompok selanjutnya. Makasih Pak. Oke, kita cepat aja teman-teman ya. Ini nggak perlu didemonstrasikan gimana ngerjainnya, cuma kasih tahu aja kayak kisah dulu. Di kelompok 5 silakan. Silakan diceritain aja pakai apa gimana. Oke, kita lanjut. Ya, siap. Jadi yang nomor 9 saya pengen ngejelasin yang nomor 1 ya Pak. Oke. Jadi PO yang belum ada laporan penerimaan barangnya. Nomor 1 udah ya Mbak tadi? Udah. Udah Pak? Udah. Yang nomor 3 deh Pak. Oke, nomor 3. Jadi total pesanan per supplier. Jadi di rincian PO-nya ini di VLOOKUP dulu, dicari supplier kodenya. Caranya
kayak gini Pak, kayak biasa. Nah, habis sudah ketemu, kemudian dibuat pivot table-nya. Jadi dari ini, sebentar, saya tampirin dulu. Diambil apa namanya? Apa diurutin sesuai kodenya sama totalnya nanti dapat Pak. Kuantitinya. Harus sebentar. Kok nggak mau? Yang menu pivotnya nggak keluar ya? Nggak mau keluar. Diklik analyze coba. Hah? Analyze yang atas itu. Nggak kelihatan. Ditekan di datanya dulu, Mbak. Data. Nggak, ditekan di data di AA1 coba tekan. Yang di blok. Oh iya. Jadi di row-nya ini masukin supplier kodenya, terus yang di value-nya ya quantity pesanannya. Jadi hasilnya kayak gini, Pak. Oke. Langsung ke nomor 10 ya, Pak. Boleh, silakan. Nomor yang 10, saya ambil yang nomor 5 deh, Pak. Oke. Jadi nomor 5 itu soalnya total pesanan per bulan, diambil kuantiti dan nilai rupiahnya. Jadi yang pertama itu di VLOOKUP tanggalnya ke dari yang ini, dia apa namanya, indikatornya itu nomor PO, terus diambil dari master uji. Habis ketemu, kemudian dibuat pivot table-nya. Habis dibuat pivot table-nya, nilai pesanannya ini saya ngambilnya total harganya ini. Caranya pertama cari dulu supplier kodenya pakai VLOOKUP. Habis udah ketemu, kemudian saya harga satuannya saya cari satu-satu Pak. Jadi buat kayak jagung, kedelai, kacang hijau sampai beras ketan ini rumusnya beda-beda gitu Pak. Jadi diubah apa namanya indikator belakangnya ini Pak. Jadi yang ini 4, yang ini 5 sampai yang beras ketan ini 8. Terus sisanya baru tinggal di drag ke bawah. Habis sudah dapat semua, kemudian dikaliin, dapat total harganya. Habis itu udah dapat total harganya, dibuat pivot, hasilnya kayak gini, Pak. Jadi di sini di row-nya ini ngambilnya quantity ada tanggal sama years-nya di atas, kemudian di value-nya itu diambil quantity pesanan sama total harga pesanan. Seperti itu, Pak. Kalau Oke. terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya. Ya itu tadi mungkin alternatif dari pakai match dan index bisa pakai seperti itu ya. Cuma itu bahaya kalau misalkan di data rinciannya itu tidak berurutan, Mbak. Jagung gitu ya, dan sebagainya gitu ya. Itu akan keliru. Tapi kalau kan kita ingin mengambilnya totalnya gitu ya, jadi urutan nggak ngaruh. Tapi akan berpengaruh kalau misalkan satu tadi order itu nggak lengkap barangnya dari korban 3 atau 2. Oke, ya terima kasih Mbak Sekti. We are run out of time. Lanjut ya. Ini share. Kelompok 7 silakan. Di sini presentasi yang nomor 10 ya, Pak. Latihan 10 maaf. Latihan 10 yang nomor 9 belum, Pak? Ya, nggak apa-apa. Oke. Nomor 9 kan di sini diminta total barang terima per bulan. Yang pertama, oh maaf. Siapa? Nomor 9 di sini diminta total barang diterima per bulan, kuantitas dan nilainya. Yang pertama dari LBP ya Pak, karena yang diterima. Nah, di sini kita itu manual banget Pak caranya kalau saya. Yang pertama nyari harga dulu, harga P1-nya, kemudian di total harga jagung dikali sama ini harga per supplier seperti itu. Kemudian masing-masing kedelai, kacang hijau dan seterusnya sampai akhir. Nah, setelah dibuat ini langsung pakai pivot table, Pak. Nah, di sini ada pivot table begini. Yang di pivot itu sama kayak tadi yang saya jelasin, ada tanggal, year sama quantity sama total. Cuma mungkin tadi titipan dari Pak Irfan, masalahnya yang tadi punya saya kan bulannya nggak muncul ya Pak.
Nah, karena bulannya nggak muncul, mungkin teman-teman yang elemen sama juga bisa di sini di group selection. Nah, ini yang aktif dipilih aja antara month sama years gitu misal. Nanti di sini otomatis langsung month sama year gitu. Kalau yang tadi misal nggak muncul bulannya seperti itu. Banyak kan yang otomatis keluar quarter aja gitu Mas ya. Iya Pak, biasanya quarter aja sama tahun tanggal gitu. Tapi kalau di sini bisa kita milih apa nih? Selanjutnya nomor 9 mungkin Zaki bisa jelasin. Terima kasih Mas Fadri. Mas Zaki? Soal nomor 9 yang belum itu nomor berapa aja ya? Yang sudah 6, 5, 1, 7, 3, 2 belum. Jadi kelompok Mas Septi nomor berapa sih lupa tadi? 1 sampai 7 udah semua ya Pak? 4 belum ya Mas? 4. Oh, 4. Oke. Nomor 4. Oh ya udah. Share screen. Untuk nomor 4 saya pakai pivot table juga. Begini. Sebenarnya yang nomor 4 ini saya pivot table-nya nomor-nomor ini saya copy paste cuman di otak-atik itunya aja apa row-nya Kolom-kolomnya aja pilihannya gitu Mas ya. ya, cuman ininya aja nih yang kayak gini-gini mana ini di samping kanannya nggak bisa saya tampilin lagi, aduh bingung. Datanya tekan salah satu datanya coba Februari gitu tekan. Analyze coba tekan. Analyze Terus ini pilih. tuh ini Ya itulah ya intinya ya. ya. Ya Mas Zaki, terima kasih. Jadi intinya nomor 9 sih kurang lebih banyak yang sama, cuma kolomnya aja yang berbeda gitu. Makanya Mas Zaki tadi ambil cepatnya di copy paste tinggal ganti kolom-kolomnya gitu Mas ya. Iya Pak. Oke, brilliant. Thank you. Lanjut kita ke wheel of names. Oke, kita cuma 4 menit aja teman-teman. Nanti ini mungkin kelompok terakhir ya, mohon maaf yang belum kebagian. Kelompok 1 silakan. Last group. Baik Pak. Kelompok 1 ya Pak? Ya. Oh ya. Jadi di sini saya mencoba yang latihan 10. Nomor 1 sudah Pak? Belum ya? Belum. Baik, jadi yang nomor 1 ini. Mbak ya? Oh iya Pak, belum Pak. Ya, belum sejago itu. Sudah terlihat Pak? Belum. Kalau di tempat saya sudah ya Pak? Sekarang sudah Pak? Masih hitam. Sebentar ya Pak. Ya. Ini sedikit tidak stabil internetnya, makanya off-cam. Belum ya Pak? Belum. Wah, kalau gitu kayaknya kita tunda aja Mbak Kartika ya. Wah, tapi waktu kita tinggal 3 menit nih. Jadi saya mohon maaf kelompok 1, 4 dan 10 mungkin kita tunda di minggu depan ya. Ingatin saya minggu depan kita. Baik Pak. Saya share. Ya, terima kasih. Oke, makasih teman-teman sudah berpartisipasi di perkuliahan pada minggu ini. Mohon maaf kalau misalnya banyak agak-agak kurang banyak peran saya di minggu ini karena memang saya ingin menjelaskan. Di minggu ini mudah-mudahan teman-teman dapat ilmu baru. Kalau enggak ya paling enggak dapat pengalaman untuk latihan baru gitu ya. Karena menurut saya sebenarnya ya hampir semua kegiatan itu atau hampir semua perintah itu prosedur itu bisa dikerjakan dengan pivot, lookup, if, sum if yang sudah saya pelajari. Namun beberapa teman di sini mungkin ada extra knowledge gitu ya untuk menggunakan fungsi-fungsi lain atau formula-formula itu silakan. Saya bebas gitu ya bagi teman-teman yang punya skill tambahan gitu ya. Paling itu aja teman-teman. Jadi bisa saya akhiri perkuliahan pada hari ini. Takutnya saya keburu di end karena 2 menit lagi sudah habis gitu ya.
Kalau ada yang mau tanya silakan 2 menit. Sebelum saya tutup. Oke, kalau nggak ada, mungkin saya pesankan aja untuk minggu depan kita akan belajar mengenai ACL dan kawan-kawan. Seharusnya ada juga satu. Nanti saya cek deh, Kak. Soalnya kan ACL itu kayak ekstrakurikuler aja, teman-teman nggak akan diujikan, cuma untuk kawasan. Sedangkan ada depresiasi dan ada kayak depresiasi deh. Dan SQL nanti sudah hampir pasti akan diujikan di UAS gitu ya. Jadi mungkin nanti refreshment lah, perkenalan sedikit terkait dengan ACL. Nanti mungkin teman-teman perlu install ACL Education, nanti saya akan share kalau ada installernya di LMS. Oke teman-teman, saya akhiri. Mohon maaf bila ada salah kata, ada kekurangan pada pembelajaran minggu ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.